Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 3 orang. Saya yang bernama John Riginting, lalu dengan teman-teman saya, Bang Eko dan Bang Setia. Di sini izinkan kami menyampaikan presentasi kami. Baik, langsung saja ke pembahasan topik yang dibahas, yaitu yang berjudul Hakikat Filsafat Komunikasi. Hakikat Filsafat Komunikasi Muhammad Mufid 2009 memiliki 2 perspektif, yaitu perspektif psikologis dan perspektif mekanis. Perspektif psikologi yaitu aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, komunikan, pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, decoding dan encoding. Dan perspektif mekanis yaitu aktivitas mekanik yang dilakukan komunikator dan bersifat situasional dan kontekstual. Lanjut kita ke filsafat komunikasi Onong Jana Effendi 2003. Disiplin yang menelah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori dan proses komunikasi yang meliputi segala bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode lainnya. Lanjut kita ke dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi mempunyai bidang kom sosial, bidang kom politik, bidang kom bisnis, dan sebagainya. Dan lanjut ke sifatnya, yaitu memiliki sifat verbal dan non-verbal, tatanan atau inter, grup, massa. Dan dimensi komunikasi mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mengubah opini, sikap, perilaku. Fungsinya informatif, persuasif, edukatif. Dan lanjut ke tekniknya, yaitu persuasif, persif, instruktif, informatif. Metodenya jurnalistik humas, propaganda, peranguran syarat, dokumentasi. Filsafat komunikasi, ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat, sehingga didapat penjelasan yang berdasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Pemikiran Richard Lanigan, ontologi metafisika. Apa yang aku ketahui, epistemologi bagaimana aku mengetahuinya, aksiologi apa aku yakin, logika apa aku benar. Pemikiran Richard Lanigan, metafisika atau ontologi. Metafisika atau ontologi ialah suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Hubungannya dengan teori komunikasi berkaitan dengan sifat manusia dan hubungannya secara individual dan kontekstual dengan realita dalam alam semesta. Sifat dan fakta bagi tujuan, perilaku, penyebab, dan aturan. Problema pilihan khususnya kebebasan versus determinasi pada perilaku manusia. Pemikiran Richard Lanigan, epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi ialah cara bagaimana mengetahui disusun dari bahan yang diperoleh yang dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah.
Metode ini ialah tata cara suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, sistematik dan logis. Metode ilmiah dilandasi ialah kerangka pemikiran yang logis, penjabaran hipotesis, verifikasi. Laningan mengatakan bahwa prosesnya yang progresif dari kognisi menuju afeksi, selanjutnya menuju fonasi. Epistemologi berpijak pada salah satu atau lebih teori kebenaran. Pemikiran Richard Lanigan. Aksiologi ialah cabang filsafat yang menjelaskan tentang nilai-nilai penting bagi seorang komunikator untuk mempertimbangkan nilai dari pesan yang dikomunikasikan, apakah etis dan etis. Fenomena moral. Ketika seseorang melakukan pertimbangan dan putusan moral dapat dilihat berdasarkan fenomena moral tersebut yang antara lain terdiri atas esensi. Esensi ialah nilai-nilai moral ada dalam hati nurani, inherent. Form ialah bentuk dari nilai-nilai moral, norma masyarakat, agama, adat, dan norma hukum. Ekspresi ialah keputusan, tindakan, dan hasil tindak nyata, sifatnya konkret dan didasarkan pada hati nurani atau esensi dan atau hukum serta norma di masyarakat. Pemikiran Richard Lanigan. Logika ialah cabang filsafat yang mengajarkan cara berpikir benar. Logika penting di dalam komunikasi karena pemikiran harus dikomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan adalah hasil dari proses berpikir. Contoh dari kompas.com. Kemudian pemikiran Stephen W. Littlejohn, ada 3 model komunikasi. Yang pertama itu ada receiver model, adalah model penerima ya, dimana bukan komunikasi bila sender atau pengirim tidak mengirimkan simptom atau bukan message dan tidak diterima receiver ataupun penerima. Sender receiver model, dimana bukan komunikasi bila sender tidak mengirim pesan dan receiver atau penerima tidak menerima pesan. Dan ada communication model, dimana bukan komunikasi jika sender tidak mengirimkan pesan dan receiver tidak menerima simptom. Kemudian teori dan proses komunikasi berdasarkan tahapan itu ada 3, dimana ada metateori, itu dimana tentang teori bidang yang menggambarkan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan teori. Kemudian yang kedua ada hypothetical, dimana tahapan teori ini tampak penggambaran realitas dan pembentukan kerangka kerja pengetahuan. Kemudian yang tahapan yang ketiga itu adalah deskriptif, di mana pernyataan-pernyataan aktual mengenai kegiatan penemuan-penemuan yang berkaitan dengannya. Kemudian telah teori dan proses komunikasi ini berdasarkan tema filsafat menurut Stephen W. Littlejohn, di mana epistemologinya ini adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana seseorang mengetahui apa yang diklaim sebagai pengetahuan. Untuk ontologinya, cabang filsafat mengenai yang sifat wujud atau method of being atau asumsi mengenai objek atau realitas sosial. Untuk arkeologinya, itu cabang filsafat yang bicara tentang nilai, etika, dan juga estetika. Kemudian epistemologi dari pemikiran Stephen W. Littlejohn, keanekaragaman disiplin dalam studi ilmu komunikasi dan perbedaan pikiran, maka epistemologi itu penting, di mana epistemologi itu hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan dari objek yang diteliti.
fokus dan landasan teori komunikasi pada paradigma klasik atau positivism dan positivism akan berbeda dengan paradigma kritis dan juga konstruktivis. Untuk paradigma klasik itu harus ada pemisahan antara nilai-nilai subjektif dengan fakta objek yang diteliti. Paradigma kritis dan konstruktivis itu yaitu penelitian selalu melibatkan value judgment dan keberpihakan pada nilai-nilai tertentu. Ilmu komunikasi menguasai berbagai perspektif agar mampu bersikap kritis. Kemudian ontologi menurut Stephen W. Littlejohn, di mana dalam teori komunikasi tampak berbagai posisi ontologis dapat dikelompokkan menjadi dua posisi, di mana yang pertama itu adalah aksional teori, di mana orang yang menciptakan makna, mereka mempunyai tujuan, mereka menentukan pilihan nyata, berpijak pada landasan teologis pada orang yang mengambil keputusan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah non-aksional teori, di mana bahwa pelaku pada dasarnya ditentukan dan responsif terhadap tekanan-tekanan. Interpretasi aktif seseorang dilihat dengan sebelah mata. Aksiologinya itu apakah teori itu membebas nilai? Dijawab yaitu dengan ilmu pengetahuan bersifat netral, berupaya memperoleh data sesuai dengan dunia nyata. Kemudian sejauh mana pengaruh praktik penelitian pada objek yang diteliti? Jadi ilmuwan melakukan pengamatan secara hati-hati, tetapi tanpa intervensi dengan tetap memelihara kemurnian pengamatan. Sejauh mana sih yang ilmu mencapai perubahan sosial? Dalam aksiologinya itu apakah ini akan tetap objektif atau akan berupaya membantu perubahan sosial dengan cara-cara yang positif? Nah, di sini aksiologi itu secara keseluruhan itu ada dua posisi persoalan, di mana yang pertama adalah value conscious, di mana ilmu yang senilai, di mana ini adalah mengakui pentingnya nilai bagi penelitian dan teori secara bersama, berupaya untuk mengarahkan nilai-nilai pada tujuan positif. Dan yang kedua itu adalah value netral, adalah ilmu yang netral, di mana percaya bahwa ilmu itu menjauhkan diri dari nilai-nilai dan bahwa para cendekiawan itu mengontrol efek dari nilai-nilai tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.